Salam olahraga, Bung. Salam olahraga. Jumpa lagi bersama dengan saya, Bung Abdul, di acara Konan Free Kick. Membahas mengenai berita sepak bola, gosip transfer, dan update berita sepak bola lainnya. Nah, untuk liga ini nih, ya Liga Indonesia dikit lagi mau mulai lebih. Tapi sayang sekali loh, Dalam negeri. di Indonesia kemarin untuk U19, U16, AFC, padahal udah mateng tim-tim asuhannya Sintayong udah berlaga di Bulgaria kemarin, main di sana juga. Kroasia, sorry. Main di Kroasia, cuma sayangnya kalah 2 kali nih. Itu apa sih yang kurang sih di Sintayong? Kalau menurut gue sih ini lagi proses nih. Proses ya? Proses. Kita nggak bisa ngeliat langsung kayak instan gitu, Jis. Masak mie kan kita juga butuh dimasak dulu baru jadi. Iya. Kalau kemarin tuh yang gue tahu tuh ada yang gue bahas di Koran Free Kick tuh, biarkanlah chef memasak sampai hidangan tuh siap disajikan. Jangan banyak bicara orang-orang lain ataupun customer ataupun pembeli. Biar tuh si pelatih racik pemain biar sampai jadi. Gitu Bik ya? Kalau menurut gue progres Sintayong tuh lumayan bagus sih. Bagus ya. Fisik-fisik. Tapi setahu gue tuh Bik ya, Indonesia atau PSSI ya, seringnya tuh maunya tuh instan. Iya. 2 tahun nggak ada perubahan ataupun nggak nyabet juara, pecat. 2 tahun nggak dapet juara, pecat. Itu yang salah sih. Kenapa tuh Bik? Indonesia kayak gitu ya? Susah sih. Masukan buat lo deh, buat timnas Indonesia U19 ini Bik. Masukan dari lo? Kalau menurut gua sih harus konsisten dulu, Jis. Jangan main-main ganti-ganti aja. Soalnya kalau pelatih nih, kalau dikit-dikit ganti kan jadi kita mulai lagi chemistry lagi. Kan biasanya kalau tim tuh kalau udah sering ganti pelatih tuh jadi konsentrasinya buyar gitu, Jis. Kan pasti materi setiap pelatih kan beda-beda, Jis. Untuk menyatuin chemistry antara pelatih dan pemain kan. Kemarin terakhir kalah sama Kroasia, skornya kalau nggak salah 7-1. Indonesia dibantai. Sebelumnya Bulgaria 3-0. Itu sorotan apa sih Pik yang lo tahu? Apa yang harus dibenahin Sintayong dari pertandingan dua pertandingan itu? Paling utama tuh fisik, Jis. Fisik Indonesia tuh jelek banget. Oke, fisik. Kedua taktik udah jelas. taktik ya. Tapi paling utama sih fisik. Cuman kemarin gue lihat sih fisik udah lumayan bagus, Jis. Kalau yang gue perhatiin tuh kemarin ya, Indonesia sih bukan kemarin doang sih, mental pemain tuh kalau bermain di liga di luar negeri tuh kayaknya mentalnya selalu jatuh Bik. Itu Indonesia tuh. Sayang banget kalau materi pemain anak-anak usia muda tuh luar biasa kan. Makanya kalau bisa, Jis, pemain muda tuh sering diasah keluar, Jis, jangan di dalam negeri terus biar mentalnya tuh keasah. Oke Bik, untuk komposisi pemain timnas U19 yang paling menonjol siapa Bik menurut lu? Kalau menurut gue sih ada di gelandang sama di sayap. Siapa aja Bik nanti pemainnya Bik? Kalau untuk di tengah ada Brilian tuh, Jis. Brilian tuh pemain bibit bagus tuh menurut gua. Posisi tengah ya? Gelandang. Sekarang apa gelandang bertahan Bik? Dia pengatur ritme. Oh, kalau di Eropa posisinya kayak Andrea Pirlo deh. Betul. Betul. Ada Andre juga. Andre tuh tipikalnya kayak Gattuso, Jis. Oh, nunduk dong. Nabrak. Gelandang mangkut air. Gelandang pengangkut air. Haryono lah. Haryono Di Persib Bandung. Iya. Siapa lagi Bik selain pemain itu? Ada Witan loh Bik. Witan bagus tuh di servis. Bagas, Supriyadi, main bibit dari Surabaya kan tuh. Mungkin itu pilihan Sintayong ya. Apa emang sebelum Sintayong itu U19 memang udah terbentuk? Sebelum Sintayong ya si Fahri Husaini juga udah terbentuk dia, Jis. Udah milih para itu pemain ya. Karena tuh rata-rata pemain 19 yang kemarin juara U16 Bik. Iya. Ada juga Bik kemarin. Ada. Backnya ada si Kadek Agung tuh, back tengahnya dari Bali. Dari Bali ya, Kadek Agung betul. Kalau untuk permainannya si Bagas kan di lawan Bulgaria nggak main Bik ya. Nah kemarin pas lo nanti permainan Bagas pas lawan Kroasia, lo tuh kurang atau bagus Bik? Dia nyetak 1 gol. Lumayan ada peningkatan nggak sih sesudah dia kan cedera tuh Bik? Pas dia masuk permainan Indonesia lebih berkembang atau monoton itu tadi? Kalau untuk permainan sih jujur emang belum kelihatan di kemarin. Indonesia ya. Sintayong tuh kemarin lagi dengerin mental fisik, Jis. Soalnya kan
lawan klub-klub Eropa nih Jis, makanya dilatih supaya mentalnya kuat. Iya, nanti kalau misalnya ketemu sama wakil-wakil Asia, jadi nggak kaget lagi Jis pas Piala Dunia bergilir. Iya. Untuk Piala Dunia tahun ini jadi juga nggak sih? Kayaknya itu udah Jis. Itu udah. Gara-gara pandemi ini. Pandemi ya. Tadi kemarin sih aku baca di kita itu U16 juga gagal loh. Terus U19 dan AFC terakhir juga kemarin. AFC diumumin kalau misalkan AFC itu diundur semua Bik. Mungkin itu Indonesia udah ngirim buat latihan di Kroasia, terus ternyata sih buat persiapan Piala Asia gitu, ternyata kita juga jadi tuan rumah Piala Dunia nanti. Jadi ya makanya sayang banget ditunda. Tapi nggak apa-apa, jadi persiapan kita lebih matang gitu ya. Untuk pertandingan yang akan datang sih kalau nggak salah sih Indonesia tuh akan lawan Uni Emirat Arab, terus ada Arab Saudi juga nggak salah, Saudi Arabia nggak salah deh, kalau nggak salah Bik ya. Menurut tuh Bik, untuk dua pertandingan berikutnya itu Indonesia U19 dia bisa bicara banyak sih atau bisa kalah lagi atau bisa dibantai? Kalau menurut gue Jis, kalau untuk Liga Persahabatan di Kroasia ini pelatih Sintayong nggak bikin hasil. Dia lebih ke itu ngasah mental sama fisik pemain. Jadi maupun kalah dia no problem nih. Soalnya dia udah boleh kutipan di Instagram, dia emang nggak cari kemenangan. Yang penting ngebangun asa pemain mental gitu. Sama satu lagi stamina. Soalnya pemain Indonesia terkenal stamina-nya gitu. Susah banget Jis. Iya. Oke, berarti kita doain aja lah biar Indonesia U19 nya bisa maju. Terus nanti kalau misalkan Covid Corona udah selesai, Piala Asia bisa diselenggarain, U16 juga bisa main, AFC bisa bergulir kembali. Mudah-mudahan Indonesia bisa bicara banyak. Amin. Sudah dipegang sama Sintayong Bik ya. Kayak Korea Selatan ya kan? Ya bisa Bik. Nah untuk Jerman. Liga Shopee, Liga 1 nih juga kita lagi mulai Bik. Alhamdulillah juga walaupun tanpa ada penonton. Terus Indonesia juga udah kangen akan sepak bola, udah sampai 5 bulan kita nggak bisa menyaksikan Liga Indonesia di TV ya kan, kita juga nggak ada aturan lah buat Indonesia Bik. Nah, untuk tahun ini Bik, insya Allah kalau nggak ada halangan lagi atau pandemi, Liga Indonesia akan bergulir nih Bik. Para pemain juga udah pada berkumpul dan latihan. Udah latihan semua. Kalau nggak salah itu tanggal 19 bulan depan ya? Oktober Bik ya? Jagoan lo Bik, Liga Indonesia siapa Bik? Sija lo ya? Kalau gue sih untuk Indonesia sih gue masih ngejagoin Persipura. Mutiara Hitam. Karena dia walaupun materi pemainnya itu aja, tapi mental para pemain Papua tuh luar biasa. Sebenarnya bibit-bibit Indonesia tuh banyak kan dari tanah Papua, betul. Makanya itu gue nggak salah ataupun gue prediksi sih Persipura bisa bicara banyak di Liga. Soalnya bibit Papua tuh nggak pernah mati nih. Parah ya. Ada terus regenerasinya bagus. Gak ada matinya ya. Gak ada matinya. Nongol baru lagi generasi nongol baru lagi. Ini kan gue ngejagoin Persipura. Terus untuk mati pemain nih banyak nih Indonesia, banyak pemain luar negeri, pemain asing yang bakal berhenti lebih dan nggak ngelanjutin sampai Liga 1 gitu. Kenapa tuh ya? Ya itu jadi mungkin Indonesia tuh kayak gaji pemainnya kurang konsisten. Iya, mungkin ya gara-gara pandemi ini kali Bik. Kayak tuh kemarin gue ngeliat tuh Arthur Roca, backnya Persipura, nggak nerusin, nggak lanjut. Terus pelatihnya Arema Malang, Mario Gomez pindah ke Borneo, balik lagi ke Nabil Hussein. Terus kemarin juga ada berita lagi pelatihnya Persija Jakarta, Sergio Varias nggak melanjutin melatih Persija. Udah datang di Persija sih. Iya. Asistennya yang nggak di-cut. Oh asistennya, tapi Sergio Variasnya sebenarnya dipecat atau dia ngambil diri sih? Jadi Sergio Varias, kalau yang gue baca ya, gue nggak tahu juga nih. Sergio Varias sudah datang cuma sendiri, nah cuman asistennya nggak dibawa karena emang sama pemain Persija tuh mau dilepas. Nah cuman Sergio Varias ini nggak mau, dia minta tetap asisten yang lama ini tetap diundang, dipanggil gitu. Berarti alasan dia itu berhenti dari Persija sebenarnya lebih ke situ kali ya? Mungkin asisten pelatihnya tuh nggak dilanjutin sama Persija. Padahal materi pemain Persija lagi naik daun. Lagi bagus-bagusnya dia, Evan Dimas ya kan, Osvaldo. Betul. Kalau untuk selain Persija
yang bakalan ataupun ngejagoin lo tuh Bik? Arema atau Persib Bandung? Bali United sih. Bali United ya? Bali United komposisi semuanya tuh Pelatih bakal bekas Persija ya? bekas Persija juara. Stefano Cugura. Cugura. Asal Brazil tuh. Teko ya. Tapi menurut lo Bik, untuk Liga Indonesia nih materi pemain kan banyak yang pada berhenti nih Bik, nggak lanjutin. Terus Indonesia bakal seru lagi nggak sih liganya tanpa ada penonton, terus pemain-pemainnya juga materi pemainnya kayaknya udah pada cabut Bik. Itu bakal seru lagi nggak sih? Sebenarnya Liga Indonesia mulai aja udah pasti seru sih. Soalnya banyak supporter tuh yang kangen suasana stadion ya. Indonesia fanatik loh Bik. Bukan fanatik lagi nih. Soal bola gila. Gila, lu supporter sampai berantem ya kan mati-matian. Padahal kan nggak ada untungan buat dia ya kan. Apa untungnya gitu dia sampai bela sampai menerjang nyawa orang gitu. Ya gue sih berharap sih Liga Indonesia sih tanpa ada gue sih berharap ya Liga Indonesia tuh nggak ada keributan lagi lah. Iyalah. Namanya musuh-musuh kita Indonesia, kita gimana mau maju kalau misalkan masih ada perselisihan antar kelompok supporter dari mana-mana lah, gue juga nggak tahu. Boleh fanatik cuman di dalam stadion aja. Kalau udah di luar stadion kita udah jadi Indonesia bukan. Jadi maksudnya biar maju lah Liga Indonesia. Iyalah. Masa mau gini lagi. Itu makanya. Akhirnya ntar disanksi FIFA lagi. Nah, untuk Arema, terus tim-tim gede nih kayak Persibaya Surabaya, Persib Bandung. Dia juga materi pemainnya masih Persib Bandung, Persibaya tuh masih bagus-bagus loh menurut gue. Itu selain Persija Bik sama tadi lu bilang Bali United. Mungkin kalau misalnya Arema atau Persibaya ataupun Persib Bandung, dia bisa bicara banyak kan? Nah, itu bakalan jadi lawan berat masing-masing tim, Jis. Iya, tapi gue tahu loh Liga Indonesia sekarang mainnya kayak Persija, Bali United itu nggak main di kandang, di luar tanding. Iya sekarang. Ya itu sampai kapan bisa bikin? Ya kita doain aja semoga pandemi ini cepat kelar lagi. Oke, berarti kalau misalkan pandemi kelar, itu bakal supporter bakal ada lagi nggak sih? Bakalan lah. Bakalan seru lagi. Lo bakal nonton nggak tuh stadion? Pasti. Udah kangen banget gue dari stadion. Lo sering nonton ya, hobi banget ya? Habis nonton stadion bikin? Oh, berarti gue nggak salah ngundang lo nih ke sini nih. Ya buat nemenin gue jadi konten YouTube gue nih. Iya lah. Bisa ya, berarti lu sering nonton ke stadion nih langsung bikin? Sering lah. Tim kesayangan gue ya kan. Persija Jakarta ya. Oke, kalau gue sih tetap ngejagoin, kalau gue Jayapura men, Mutiara Hitam. Menurut gue bakal masih ngejagoin di gitu. Mungkin itu aja bikin Indonesia. Ada lagi yang mau lo bahas nih? PSM sih Jis. Ini gue bingung kenapa sampai detik ini dia belum mengumpulin pemain buat latihan. Oh iya, PSM gue baca tuh sampai pemain ini nggak salah Fernasi Naga aja tuh langsung pindah. Mau-mauan main ke Liga 2. Padahal Indonesia Liga 1 yang paling bergengsi. Kenapa bikin PSM malah tim besar Bik? Mungkin masalah internal Jis, manajemen di dalam timnya Jis. Iya, mungkin gara-gara pandemi kali Bik. Karena bukan pandemi itu menyangkutnya bukan pemain sepak bola doang yang merasakan, kan semuanya merasakan. Dia juga, aduh, nggak tahu lah nih Indonesia gimana bergulir lagi. Krisis moneter ya. Iya. Makassar Bik, itu Makassar ya. Kayak banget Bik ya. Enggak. Yang lain udah pada kumpul di dong. Yang lain udah pada kumpul latihan. Kemarin udah Persib Bandung udah ngadain uji coba loh Persikabo Bogor. Kalau salah skor 0-0, masalah imbang ya, sampai sana gua enggak tahu. Persija kalau masalah juga melawan Persikabo Bogor juga sih. Iya, dicoba lah. Itu uji coba aja tuh orang yang nonton bulan YouTube sih banyak yang nonton loh. Gimana Liga Indonesia bergulir. Ya kan, lebih gila fanatiknya Bik. Ya. Udah pada kangen Jis. Mungkin itu aja Bik ya. Kita bahasan Liga Indonesia. Ada lagi nggak Bik? Udah sih baru cukup, soalnya kan belum mulai juga. Kita berharap sih secepatnya lah ya, biar nggak ada halangan lagi, biar Indonesia cepat bergulir sih. Mungkin itu aja yang materi untuk malam ini yang gue bahas Liga Indonesia. Mungkin nanti kalau misalnya ada berita lain gue lebih update lagi lah di channel YouTube gue. Oke, bye, see you. Jangan lupa ya untuk komen, like, subscribe, terutama sih share ya. Bye, Bik, thank you Bik ya. Oke, sama-sama. Salam olahraga Bik. Salam olahraga. Sampai jumpa kembali.